Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, anakku yang cerdas, anak-anakku yang solih dan solihah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum itu, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku, sebelum ada listrik, penerangan yang digunakan sangatlah sederhana. Ada obor, ada teplok, ada ublik, dan ada juga cimpli. Alhamdulillah, saat ini kita sudah menggunakan alat-alat yang dihubungkan dengan listrik. Coba lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Coba kalian baca terlebih dahulu teks halaman 1, listrik pengubah wajah dunia. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Sekarang mari kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 3. Paragraf pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Iya, topik atau inti pembicaraan dari teks tersebut adalah alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Iya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Selanjutnya, pertanyaan dari paragraf kedua, yang B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Iya, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Kemudian paragraf yang ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Kemudian pertanyaan yang B dari paragraf ketiga. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Ya, jawabannya, manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga adalah tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Ya, perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Pertanyaan berikutnya, paragraf keempat. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut?
Ya, setelah kalian baca, tentunya kalian bisa menyimpulkan isi teks tersebut. Yaitu, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Nah, betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan berikutnya dari paragraf kelima. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Ya, dari paragraf kelima kita bisa lihat pesan apa yang ada di situ. Iya, listrik memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya akan mendapatkan banyak kesulitan. Untuk itu, kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang hebat, tentunya kalian mempunyai senter di rumah. Jika senter tersebut dibongkar atau dilepaskan satu persatu komponennya, maka kita akan bisa melihat apa saja komponen yang ada di dalamnya. Kalian bisa melihat gambar yang ada di halaman 4 buku paket tema 3. Komponen yang pertama itu adalah baterai. Baterai berguna sebagai sumber arus listrik. Kemudian yang kedua itu adalah lampu atau reflektor, berguna untuk mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah switch atau saklar on off, berguna untuk menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Yang keempat adalah lempengan logam, berguna sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Coba, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Yuk kita diskusi ya. Sebelum ditemukan listrik, menyetrika baju menggunakan setrika arang. Namun setelah ditemukan listrik, menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Berikutnya, sebelum ditemukan listrik, komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka saja, di satu tempat saja. Namun setelah ditemukan listrik, kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan handphone atau telepon. Sebelum ada listrik, masyarakat hanya bekerja di siang hari. Namun setelah ada listrik, pekerjaan atau kegiatan bekerja bisa dilakukan juga pada malam hari. Kemudian, pada saat sebelum ada listrik, belajar penerangannya menggunakan lampu minyak. Namun setelah ada listrik, belajar lebih nyaman karena menggunakan lampu listrik. Kemudian, sebelum ada listrik, kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya hanya dilakukan di siang hari. Namun setelah ada listrik, kegiatan tersebut bisa juga dilakukan pada malam hari. Dari uraian tadi, kalian bisa menuliskan pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan dengan mengisi peta pikiran yang ada di halaman 8. Pada pembelajaran kali ini, kita juga akan belajar tentang jenis-jenis rangkaian listrik. Listrik bisa dipasang menggunakan rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Berikut adalah contoh gambar rangkaian seri. Keuntungan dari rangkaian seri yaitu hemat kabel. Kemudian kelemahannya, lampu yang dipasang secara seri nyalanya tidak sama terang. Jika lampu satu mati, maka lampu yang lain ikut padam. Kemudian rangkaian paralel. Berikut adalah contoh gambar rangkaian paralel. Keuntungan dari rangkaian paralel adalah jika lampu satu mati, maka yang lain tetap menyala.
Kemudian lampu yang dipasang secara paralel nyalanya sama terangnya. Kerugiannya boros kabel. Nah, rangkaian paralel inilah yang sering dipasang di rumah-rumah. Anak-anakku, kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa saja yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, coba kalian lihat gambar yang ada di halaman 10. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Ya, ada kipas angin, ada tape recorder, ada lampu belajar, lampu ruangan, dan apa lagi ya? Kemudian, apa manfaat listrik untuk Edo? Ya, kipas angin untuk mendinginkan ruangan, lampu menerangi ruangan, tape recorder bisa mengubah energi listrik menjadi bunyi sehingga Edo bisa mendengarkan musik dari tape recorder tersebut. Amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Ya, misalkan mesin cuci untuk mencuci pakaian, setrika listrik bisa menghaluskan dan merapikan pakaian, televisi bisa menyampaikan informasi dan juga hiburan, pompa air listrik bisa menyedot dan mengalirkan air. Begitu banyak ya manfaat listrik bagi kehidupan kita. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan banyak hal lagi yang kalian dapatkan. Apa itu hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Coba perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, sudah. Berikutnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Ya, anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat. Kemudian, gambar yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Belum. Ya, nomor 4, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Sepertinya belum ya. Karena itu kelihatan ayah ibunya sibuk sendiri, sementara anaknya belajar sendiri. Anak-anakku, di akhir pembelajaran 2 ini, mari kita mendengarkan lagu Mariam Tomong berasal dari Tapanuli. Teks lagunya bisa kalian lihat di halaman 19. Selamat mendengarkan ya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Mariam tomong dainang sinapang masin. Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Mariam tomong dainang sinapang masin. Mariam tomong dainang sinapang masin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Marilah kegiatan pembelajaran hari ini kita akhiri dengan doa selesai belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Anak-anak, listrik mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Untuk itu, kita harus bijaksana dalam menggunakan listrik. Mohon maaf segala kekurangan. Insya Allah bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.